Gue ikut sedih setiap kali muncul berita badai layoff. Dari Januari sampai Juni kemarin, ada 100 ribuan orang yang kena PHK menurut data Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kalian adalah bagian dari yang terdampak dan mau cari solusi plus lowongan kerja, langsung aja skip ke menit ini. Kalau lo pengen cari tahu analisa di belakangnya, kenapa ini bisa terjadi, gimana kita mencegahnya, stay tune, keep on listening. Apa sih penyebabnya? Peran startup, peran pemerintah, atau jangan-jangan tenaga kerjanya yang juga bermasalah. Sebagai pengusaha dan content creator yang udah berkali-kali explore pekerjaan dan industri yang berbeda-beda dalam 15 tahun terakhir, gue sangat relate dan gue pengen bantu teman-teman dalam video ini sebuah layoff guide gue bagi menjadi 3 bagian. Pertama, kenapa banyak PHK? 2, tips buat teman-teman untuk melewati ini. Yang ketiga, job opening dan opportunities yang masih ada di luar sana. Mari kita mulai. Part 1, kenapa lagi banyak PHK di Indonesia dan di dunia? Gue bisa simpulin ada 4 faktor yang bisa jadi penyebab. Nomor 1, restrukturisasi perusahaan. Contohnya PHK Tokopedia dan TikTok Shop yang terjadi 2024 lalu. Dari berita 13 Juni 2024, ByteDance bakal melakukan PHK sebanyak 450 karyawan Tokopedia. Ini diduga buat mengurangi biaya setelah merger TikTok Shop dengan Tokopedia. Seluruh tim e-commerce termasuk periklanan dan operasional akan di-cut dengan tujuan menghilangkan duplikat fungsi. Masuk kakak. Lalu sekitar seminggu kemudian di bulan Juni muncul berita kalau menurut Direktur Corporate Affairs dari Tokopedia dan Shop Tokopedia ada rencana PHK 70% karyawannya mulai dari Juni 2024 untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar terus tumbuh. Kalau kita lihat dari laporan keuangan di Q2 per 30 Juni 2024, Goto punya 3.578 karyawan tetap. Berarti kalau kita hitung kasar, 70% dari 3.578, Goto potensi PHK sekitar 2.500 orang karyawannya mulai dari Juni 2024. Dilihat dari data cash flow 6 bulan yang berakhir bulan Juni 2024 kemarin, Goto ngeluarin sekitar 1,8T untuk pembayaran ke karyawan. Kalau kita pukul rata total pembayaran 6 bulan ke karyawan ini dibagi jumlah karyawannya, maka secara kasar karyawan Goto digaji sekitar 86 juta per bulannya. Sekali lagi, ini hitungan kasar. Dengan PHK 70% karyawannya, Goto bisa menghemat 215 miliar per bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada e-fishery. Dia juga kasih alasan yang kurang lebih sama. CEO dan co-foundernya Gibran menjelasin kalau ada PHK Juli kemarin adalah untuk restrukturisasi dan penyesuaian bisnis. Jadi awalnya e-fishery itu banyak kirim tim ke lapangan gunanya untuk memperkenalkan sekaligus edukasi para petani waktu itu mungkin masih para gaptek ya. Akhirnya seiring waktu tim lapangan ini bisa dikurangi, operasional bisa lebih efisien, profitabilitas bisa meningkat dan bisnisnya bisa jadi lebih berkelanjutan. Nah, yang kena dampak PHK itu adalah tim sales dan tim rantai pasok. Tapi bagusnya, e-fishery juga nempatin mereka yang kena layoff ini di tim lain jika dibutuhkan dan sesuai. Potensi lain PHK itu bisa jadi karena pasar ikan juga lagi melemah. Kalau gue ngeliat data, ya bulan Juli 2024 lalu, ada berita Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mengungkapkan kalau rendahnya serapan pasar lokal dan permintaan ekspor ke Cina turun. Jadi harga jual ikan juga ikut tertekan. Gue nggak tahu, mungkin ini ada pengaruhnya. Nah sekarang kedua, industri tech di seluruh dunia emang lagi lesu. PHK ini nggak cuma di Indonesia ya guys. Di luar negeri perusahaan-perusahaan besar kayak Amazon, Tesla, sampai Microsoft pun melakukan PHK. Menurut data dari tracker PHK, nama websitenya adalah layoffs.fyi, dari Januari sampai Agustus kemarin ada 135.000 karyawan di perusahaan tech saja yang kena layoff. Ini kemungkinan juga hasil pressure dari investor yang mulai nerapin standar ketat buat menggelontorkan dana supaya profitability-nya bisa lebih baik. Nah, PHK gede-gedean itu juga terjadi Google mulai tahun 2023. Ini berdampak ke sekitar 6% dari total karyawan mereka atau sekitar 12.000 orang. Dimulai dari Januari 2023. 2024 mereka mengumumkan lagi bakal ada gelombang PHK, tercatat sekitar 1.000 orang di layoff dari divisi Google Assistant dan Devices. Ini adalah tim yang manage Google Pixel, Nest, dan Fitbit hardware. Lalu ada sekitar 200 orang juga yang di layoff dari tim core-nya mereka. Nah tapi PHK ini bukan berarti Google lagi nggak baik-baik aja ya. Nilai pasar mereka justru malah naik terus. Udah naik sekitar 4 kali lipat sejak 2015 hingga mencapai 1,7 triliun. Bisa jadi bagian dari PHK tersebut adalah supaya performa di atas kertas, bottom line-nya juga improve. Karena namanya perusahaan terbuka dari quarter ke quarter, mereka mesti memastikan kalau revenue-nya naik. Kalau menurut berita yang gue baca di Insider, PHK ini lebih karena 2 alasan. 1, terlalu banyak rekrut saat pandemi, jadi mereka overconfident level of growth-nya mereka. Dan kedua, mereka restrukturisasi untuk menghadapi era booming AI nanti. Nah, mumpung kita lagi bahas market luar negeri, di X kan banyak banget tuh yang bilang, udah cari kesempatan di luar negeri, gitu, cari peluang aja gitu ya. Ada benernya, tapi kita juga harus ngelihat
masalah ketenaga kerjaan ini juga mereka sedang hadapin. Contoh, kalau di Amrik udah banyak nih konten-konten kayak gini. Humbled I've ever felt in my life. I'm literally holding resumes, a stack of them, so that I can go in person to places and say, "Are you guys hiring?" It's honestly a little bit embarrassing because I'm literally applying for like minimum wage jobs, and some of them are being like, "We're not hiring," and it's like, what? This is not what I expected. I graduated college with 2 degrees in communications and acting. I speak 3 languages. Oh, this sucks. Like, I just want to be a TikToker if I'm being so for real with you. But I can't be delusional anymore. Like, I literally need to make money. So, I'm just gonna keep trying. Lulusan universitas top Amerika kayak Berkeley aja sekarang susah cari kerja di Silicon Valley. Di Amerika, mayoritas kerjaan di sana itu sifatnya at will, artinya bisa dipecat kapan saja dan tanpa pesangon. Kemudian visa kerjanya, visa H1B itu cuma kasih waktu 60 hari buat lu cari kerjaan baru semenjak lu dipecat, kalau enggak visanya hangus. Dan terakhir, perusahaan juga rata-rata malas sponsor visa, guys. Apalagi buat posisi yang non-technical, kecuali emang skill lu benar-benar unik dan lagi high on demand. Oke. Kedua, negara Jepang mungkin yang banyak orang ngajak untuk kerja di sana. Ya. Nah, Jepang juga terkenal banget sama pekerja kontrak yang gajinya sebenarnya lebih kecil daripada karyawan tetap dan nggak dapat perlindungan. Perusahaan Jepang juga sebenarnya malas banget ngasih status pekerjaan tetap karena nanti jadi susah dipecat sama mereka. Apalagi buat yang imigran. Kemudian ekonomi Jepang juga nggak lagi dalam kondisi terbaik gitu ya. Kursinya terus turun, inflasi lagi berasa banget, gaji stagnan udah bertahun-tahun, dan industrinya juga udah lesu bertahun-tahun. Jadi teman-teman, please make sure kalau kalian mengambil keputusan ini, ambil keputusan yang terinformasi. Nah, masih ada celah, nanti gue akan jelasin celahnya di bagian ketiga, bagian opportunity. Sekarang kita selesaiin analisanya dulu. Kenapa sih bisa terjadi PHK? Kemungkinan memang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada 2 perspektif tentang hal ini yang akan gue share dari ekonom. Perspektif pertama datang dari pakar ekonomi UGM, Edi Junarsin. Dia bilang kalau tingkat inflasi di Indonesia itu nggak seburuk negara lain. Kedua, selisih antara tingkat acuan bunga kita dengan US tuh nggak beda jauh, sehingga menurut dia ini lumayan bagus. Ketiga, cadangan devisa Indonesia juga lumayan bagus, walaupun belum sebagus negara-negara kayak China. Lumayan oke, tapi masih mode survival. Perspektif kedua, dari ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, dia bilang kalau lihat dari PHK massal, lihat dari kondisi perekonomian secara umum, ini lagi pelemahan karena daya saing kita itu kalah sama pelaku usaha asing. Nah, PHK massal itu adalah konsekuensi dari fenomena ini. Ditambah lagi informasi yang baru saja muncul selama bulan Agustus kemarin kalau kelas menengah Indonesia itu mengalami penurunan yang lumayan drastis. Gue bacain angkanya teman-teman ya. Kelas menengah ini adalah orang-orang yang pengeluarannya sekitar 2-10 juta per bulan. Sebelum pandemi, jumlahnya 57,3 juta jiwa, lalu turun menjadi 47,8 juta jiwa. Pengurangan sekitar 9 juta orang yang turun kelas. Sementara kelas menengah rentan, mereka yang pengeluarannya dari 870.000 sampai 2 juta, itu naik dari 128 juta menjadi 137,5 juta. Kemudian kelas rentan miskin yang pengeluarannya 580.000 sampai 870.000 ini juga ikut membengkak dari 54,97 juta menjadi 60,09 juta. Ini artinya apa? Banyak golongan kelas menengah tadi yang turun ke kelas menengah rentan dan turun juga ke kelas rentan miskin. Apakah Indonesia baik-baik saja? You decide. Yang keempat, bisa jadi ini juga adalah masalah sistemik yang ngaruh ke kualitas tenaga kerja. Ini sering kali terjadi, dia mau ngambil sampelnya satu dari X. Kak Elisa ini adalah salah satu orang yang lumayan vokal. Dia berkali-kali buka lowongan akuntan, begitu masuk ke sesi tes, langsung berguguran semua. Ya, dan guguran juga hal yang aneh. Ada 20 orang yang udah lulus saringan awal, 20 orang ini tidak ada satupun yang ngumpulin hasil tesnya, padahal dikasih waktu 2 hari buat ngerjain. Jadi sebenarnya, ini orang-orang niat cari kerja apa enggak sih? Nah, kalau ditarik mundur lagi, bisa jadi kelakuan ini asalnya dari kebiasaan nggak mau ribet, nggak mau susah sejak zaman kuliah. Teman-teman udah tahu kan fenomena joki? Itu hal yang belakangan ini gue shock banget dan jujur baru tahu. Itu betapa dinormalisasi joki. Gimana? Kalau waktu zaman kuliah aja dia maunya mudah dan gampang dikerjain sama orang lain, ya nggak heran waktu dia cari kerja juga dia maunya yang gampang-gampang aja, nggak mau ribet. Ya, dan parahnya lagi, joki ini juga udah banyak yang berbadan hukum, bahkan bisa cuan jutaan rupiah gitu yang ngerjain skripsi dan ngerjain tesis. Ya, itu menurut gua bagian dari sistemiknya. Dan kalau kita lihat dari gambar besar, perusahaan-perusahaan kayak East Ventures, Kemenaker, dia juga mengeluarkan data di tahun 2022 kalau 52% perusahaan di Indonesia masih kesulitan buat mencari tenaga kerja yang
punya digital skill. Bahkan 32,4% perusahaan mengatakan bahwa para pekerja itu nggak memiliki kemampuan digital yang mumpuni sesuai dengan keinginan perusahaan. Ini jadi wake up call sih. Mungkin lo yang lagi nonton ini, lo butuh retraining diri lo butuh upskilling, lo butuh ningkatin value lo supaya makin dilirik sama perusahaan. Dunia udah berubah cepet banget teman-teman. Kalau dulu mungkin perubahannya dalam hitungan dekade, sekarang mungkin dalam hitungan tahun. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau lo terdampak sama layoff ini, apa yang lo bisa lakukan? Let's go. Pertama dan terutama, prioritasin survival. Gimana caranya dengan uang yang tersisa kalian punya bisa bertahan sampai kalian dapat kerjaan baru. Saatnya pakai privilege yang masih tersisa. Apa itu? Daya tahan, daya juang kalian. Kalau kalian pernah ngerasain hidup susah, kembali hidup hemat, kembali menurunkan lifestyle, itu bukan hal yang ribet menurut gua. Ya, welcome back tempe dan tahu orek. Oke, nah sekarang gua akan bagi menjadi dua. Pertama buat teman-teman yang tinggal sendirian, yang single, yang belum keluarga, dan mereka yang berkeluarga. Mari kita bahas yang pertama dulu. Satu, kalau lu satu kota dengan orang tua lu, nggak usah ngekos dulu, kembali tinggal serumah, lu bisa hemat biaya makan, biaya tempat tinggal, transport, bergantung situasi aja. Nah, gue udah hitung-hitung, kalau lu tinggal di kota kayak Jakarta, minimal biaya yang dibutuhkan sekitar 3,5 juta untuk survive. Ingat ya, ini survive, bertahan hidup. Jadi gue tampilkan adalah simulasi batas bawah, tempat tinggal, makan, transport, belum termasuk biaya lifestyle. Sambil kalian bertahan, jangan lupa untuk menunjukkan dana darurat antara 3-6 bulan pengeluaran kalian. Ya, gunanya supaya apa? Supaya lo bisa mencari kerja dengan tenang, dengan peace of mind. Buat yang udah family gimana? Pertama, kalau double income, jangan sampai yang masih bekerja ini ikut terdampak juga sama PHK. Ya, jangan sampai kena layoff juga. Jadi pastikan performance-nya oke. Support sebisa mungkin pasangan kalian yang masih kerja ini. Kedua, cicilan dan pengeluaran yang mungkin non-esensial bisa ditangguhkan dulu ya. Cicilan juga kalian bisa datang ke bank untuk minta dilakukan restrukturisasi. Mungkin kalian jadi perpanjang tenornya sehingga per bulan jadi lebih ringan. Banyak cara yang bisa kalian lakukan, kontak dan diskusikan. Yang ketiga, hitunglah batas bawah survival untuk keluarga. Supaya apa? Supaya uang yang kalian punya benar-benar digunakan dengan efektif dan yang bukan esensi bisa kalian hemat. Tips kedua, dan ini works banget buat gua, buka kembali networks lo, teman-teman dekat lo, ajak ngobrol, ajak lunch, ajak ngopi, catch up aja. Nggak perlu spesifik punya agenda tertentu. Nanti di tengah obrolan juga akan muncul kok. Lu lagi ngapain sekarang? Oh, gue lagi sambil nyari kerja nih. Gue lagi nyari tempat baru nih. Dan itu akan ngebawa lu ke peluang-peluang yang sebelumnya mungkin lu akan nggak pernah bayangkan. Gue pernah di fase ini waktu itu gue lagi bikin agency. Kemudian gue lagi butuh banget klien-klien baru nih untuk survive gitu ya. Jadi setelah tiap hari gue usahakan makan siang sama mantan klien existing, teman-teman deket gue, dan teman-teman kuliah gue. Hasilnya adalah dalam waktu 30 hari, gue akhirnya mendapatkan 3 klien baru, dan 3 klien baru itu bisa ngebantu gue untuk bisa survive. Tips ketiga sekarang, mulai upskill atau reskill. Ini bagian yang banyak orang sekali luput lakukan karena ngerasa udah di zona nyaman. Udah gue udah di kerjaan yang bagus, asik, dibayarnya cukup, tapi nggak nambah skill baru. Sehingga datanglah batch anak-anak baru yang lebih segar, lebih kreatif, lebih pintar, punya ilmu yang terkini. Boom, kita cepat tergantikan. Dari artikel Harvard Business ini, salah satu penyebab orang kena layoff adalah ini. Lack of skills advancement. Kalau menurut Global Skills Report-nya Coursera, skill-skill yang memang paling banyak dicari di negara-negara kayak Indonesia saat ini adalah data science dan tech, terutama AI. Upskilling, by the way, nggak mesti keluar biaya banyak ya guys. Bahkan ada tempat belajar gratis, kayak Khan Academy, Microsoft Learn, AWS Skills Builder, bahkan ada kelas-kelas free juga dari Harvard MIT. Lo tinggal ke Instagram gua, DM gue dengan kata kunci belajar gratis, huruf besar semua, nyambung semua, dan gue akan kasih linknya langsung ke lo. Berikutnya, satu skill ini kalau lo pelajarin, lo bisa ngebuka peluang yang tadinya cuma di Indonesia doang, jadi ke seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. Ini wake up call buat lo. Tentunya belajar ini pasti perlu biaya, tapi nggak perlu sampai mahal-mahal banget menurut gue. Lo bisa belajar otodidak. Kalau gue dulu caranya adalah dari dengerin lagu, gue liatin liriknya, gue cari arti katanya, terus semakin lama mendengar, semakin terbiasa. Kedua, nonton film luar negeri sambil baca subtitlenya. Lama-lama lo akan terbiasa nonton nggak pakai subtitle. Yang ketiga, lo bisa belajar lewat aplikasi. Gue sempet bikin giveaway ini bulan lalu, dan banyak orang yang terbantu lewat Elsa. Lo bisa baca sendiri testimoni dari mereka.
Ini adalah AI-powered English coach yang spesialisasinya untuk ngebantu level up speaking dan communication skills lo dalam bahasa Inggris. By the way, Elsa ini juga diinvest sama Google dan udah dipakai sama jutaan user di seluruh dunia. Aplikasi ini pakai teknologi speech recognition dan generative AI yang bisa dengerin user berbicara melalui banyak fitur latihan, provide real-time feedback, dan mengkoreksi kesalahan kita. Yang paling gue suka dari app ini, dia akan ngasih lesson plan sesuai dengan kemampuan bahasa Inggris kita. Langsung aja kita praktekin. Untuk ke Elsa AI, kita klik Discover. Lalu ke Elsa AI. Welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. What kind of role play activity would you like to do? I'm a video editor and you will be my client from Singapore. We're on the phone and my goal is to deal a project with you. The scene takes place over the phone. Hi there, I'm interested in hiring you as my video editor. Can you tell me more about your experience in this field? Hi, I've been in this field for more than 2 years and I've mastered software editing like Adobe Premiere and Adobe After Effects. Let's schedule a call next week to discuss the project in more detail and see if we can finalize a deal. Kalau stuck, nggak tahu mau respon apa, nggak perlu takut mati gaya, bisa klik tombol like bold. Nggak seberapa paham artinya, nggak apa-apa juga. Ada juga terjemahannya ke bahasa Indonesia. Setelah selesai, lo akan dikasih feedback juga. Ada nilai pelafalan, intonasi, supaya lo makin bisa kayak native speaker. Vocabulary lu juga akan dinilai untuk diimprove. Ini peluang gede yang gue maksud tadi. Ketika lu bisa bahasa Inggris, begitu banyak lowongan remote working yang available buat lu sekarang. Nah, lu bisa coba latihan pakai web-based speech analyzer, ada di link ini. Ini buat lu latihan interview. I like to work with excellent partners, those who have a very deep technical know-how, people who are basically low maintenance and high performers. Gini nih, sebelum lu bilang gue sibuk promosi, gue udah nyobain berbagai banyak aplikasi. Menurut gue ini salah satu yang paling affordable, apalagi sekarang lagi ada diskon sampai 77%. Biasakan latihan belajar bahasa Inggris ini, teman-teman, khususnya speaking, karena ini bakal berguna banget. Itu udah ngubah hidup gue dan hopefully bisa ngubah hidup gue. Oke, upskill dan reskill ini dan setelah itu, jangan lupa update personal branding kalian di website kayak LinkedIn-nya lo, masukin ke resume, portfolionya lo, karena ini akan bikin lo skornya lebih tinggi, lo akan jadi lebih menarik buat employers baru lo. Ya, jangan lupa juga yang udah siap lamar kerja untuk bikin cover letter yang general, yang bisa lo cocokin nanti dengan jenis company-nya dan jenis role-nya. Dan jangan lupa juga bikin perkenalan 1 menit lo, latihan pakai Elsa tadi, sehingga lo tahu 1 menit perkenalan yang paling keren versinya lo. Dan sekarang terakhir, kalau lo udah upskill dan reskill, ini adalah semua peluang-peluang yang available yang akan gua share lowongan kerjanya. Gua mau buka lowongan untuk menjadi kontributor, content creator buat akun Instagram gua @felixsandro dan akun TikTok gua. Yes, ini bukan tipu-tipu, bukan PHP. Gue pengen kasih kesempatan buat teman-teman yang udah jago nulis, udah jago riset, suka baca jurnal ilmiah, dan udah familiar sama tulisan abu-abu gua. Kalau belum familiar, lihat dulu, baca dulu, jangan ngasal apply. Ya, nggak akan diterima juga kalau kayak gitu. Kalau udah, silakan pitch karya kalian ke email yang tertera di sini. Gua akan pilih beberapa orang yang terbaik, mungkin akan jadi kerjasama yang jalan terus-menerus. Kalian akan dibayar per tulisan sebagai kontributor. Supaya gampang, gue kasih list topik yang biasa gue tulis di konten abu-abu gue, seperti ini. Dan gak berhenti di sana, gue akan undang beberapa teman-teman pengusaha gue yang juga membantu kalian untuk nggak cuma survive, tapi juga bisa mulai hidup baru. Setelah pandemi, setelah layoff, lu bisa nata karir lagi bareng sama mereka. Perusahaan mereka lagi buka banyak lowongan-lowongan yang gue rasa worth it untuk kalian pikirkan. Detailnya akan gue taruh di description box. Kalian bisa klik di sana. Sebelum apply, pastikan kalian tuh udah riset dulu. Perusahaannya kayak gimana, tipe bos ini kayak gimana, apa values atau nilai yang kalian rasa setara sama dia, skill lu cocok apa enggak, culture perusahaannya kayak gimana. Kalau lu merasa nggak relate, mendingan gak usah apply. Kesian ya teman-teman gue udah berbaik hati, lu malah spamming inboxnya mereka gitu ya. Dengan email-email yang tulisannya cuman nggak ada subjek email, lalu cuman kirim CV. Udah pasti ditolak. Ya. Lalu terakhir teman-teman yang di dunia tech, atau kalau mau pivot ke dunia tech, bisa juga lu cek websitenya Mercefeed ya. Ini teman-teman dari e-commerce, dia bikinin link, lu bisa explore lokernya di sini. Bahkan teman-teman yang dari pengusaha, kalau lu mau cari calon talent, listnya juga ada di sini ya. Mana tahu cocok. Alright, kira-kira teman-teman inilah yang bisa gue lakukan, gue bisa bantu dalam kapasitasnya gue lewat video layoff guide ini. Gue sangat berharap guide ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi kena badai layoff, sedang berjuang untuk cari kerja, juga buat kalian lagi prepare payung proteksi sebaik mungkin sebelum hujan datang. Pastinya ini nggak gampang,
Gue cuma bilang jangan sampai layoff ini define who you are dan malah bikin lo jadi lebih terpuruk. Lean on your support system, get back up, and do what you need to do to recover, to survive, and start a new career. Kalau lo mau kerja keras dan lo mau kerja cerdas, gue yakin banget pasti akan ada opportunity yang nyantol. Demikian dari gue, salam belajar berkarya, berbagi.